fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryo Adiwardoyo, selaku peserta diklat daring guru kejuruan RIC Malang. Nah, di sini saya akan memberikan atau menjelaskan tentang bagaimana peran angkatan 3 atau APB pada sistem pendinginan. Nah, sebelum kita melakukan praktek sistem pendinginan atau pemeriksaan, terlebih dahulu kita mengenal apa saja yang perlu digunakan ketika akan melaksanakan praktek menunjang kesehatan keselamatan kerja. Yang pertama di sini adalah wear pack. Wear pack ini adalah berfungsi untuk melindungi badan dari debu ataupun kotoran. Kemudian yang kedua ada sarung tangan. Sarung tangan di sini adalah untuk mencegah cedera atau luka fatal ketika nanti kita akan melakukan proses kerja. Yang ketiga ada masker. Masker di sini adalah masker yang digunakan yang standar adalah untuk melindungi saluran pernapasan agar tidak dari debu ataupun bahan kimia lainnya. Kemudian ada helm. Helm ini adalah untuk melindungi kepala agar ketika nanti kita melakukan kerja tidak ada suatu kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian ada kacamata. Kacamata di sini adalah untuk melindungi mata, entah itu dari salah satunya debu karena kita prakteknya di bengkel, apalagi tentang berhubungan dengan pemeriksaan. Kemudian ada safety shoes atau sepatu. Safety shoes di sini nantinya dipakai untuk mencegah terjadinya kecelakaan, entah itu lampu licin maupun hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Dan yang terakhir, ini adalah alat pemadam kebakaran atau APAR, yang di sini jenisnya yang nanti akan saya pakai adalah yang dry chemical powder. Alat ini bisa memadamkan api kelas A, B maupun C. Sebelum kita menggunakan alat ini, alangkah baiknya kita mengecek dulu masa berlakunya alat ini. Nah, di sini ternyata ini masih berlaku, yaitu ditandai dengan tanggal yang ada di sini. Nah, untuk cara penggunaannya adalah kita menarik pin pengunci yang ada pada tuas APAR. Setelah kita buka, kemudian kita tarik selangnya. Nah, untuk cara penggunaannya kita pegang seperti ini, kemudian diarahkan kepada sumber api. Jarak dari sumber api ke alat APAR ini atau kita itu adalah 2-3 meter. Kemudian diarahkan dan ditekan. Nah, kemudian selanjutnya apa saja yang perlu kita lakukan untuk praktek sistem pendinginan? Yang perlu dipersiapkan di sini adalah yang pertama adalah buku manual, kemudian yang kedua adalah ada radiator tester, kemudian yang ketiga ada fender cover. Fender cover terdiri dari 6 atau 7 bagian yang untuk melindungi bodi mobil agar supaya tidak lecet ataupun tergores saat kita bekerja pada area dekat mobil. Oke, saya sudah memakai apa yang lengkap, maka untuk langkah selanjutnya adalah langsung ke proses pemeriksaan sistem radiator. Pertama, kemudian pasang fender cover.
Dan baru tutup pintu. Kemudian selanjutnya kita lihat buku manual. Dan ini adalah periksa sistem pendinginan. Yang pertama, periksa reservoir tank. Ini ada dan masih dalam batas normal. Kemudian periksa air pendingin. Lepas, radiator. Kita masih ada. Dan langsung dipasang karena ini juga nanti akan kita periksa untuk radiatornya. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi atau memeriksa secara visual, baik itu dari radiator maupun suaranya yang bisa pendingin dari selang masih bagus, kemudian untuk radiator bagus. Dan langkah selanjutnya adalah kita memeriksa radiator menggunakan alat radiator cup tester. Langkah yang pertama kita periksa menurut buku manual adalah radiatornya. Pasangkan ini terlebih dahulu. Nah, setelah sudah terpasang, kita menggunakan alat radiator cup tester. Nah, cara menggunakannya adalah kita beri tekanan. Tekanannya dianjurkan di sini adalah yang standar adalah 1,1 kg. Nah, jarum ini tidak turun. Artinya apa? Artinya radiator masih dalam kondisi bagus. Artinya tidak ada kebocoran. Setelah ini masih bagus, langkah selanjutnya adalah kita memeriksa tutup radiator. Kita lepas. Ini kita periksa tutup radiator. Tekanan paling tinggi. Menggunakannya kita taruh di sini, kita tidak yang tidak diinginkan. Kemudian kita beri tekanan juga. Tekanan standarnya adalah menurut buku manual 0,25 sampai 1,5 kg dan limitnya adalah 0,6 kg per cm kubik. Langsung saja kita periksa. Nah, ternyata ketika kita memberi tekanan pada tutup radiator dengan radiator cup tester, hasilnya apa? Hasilnya jarumnya itu terus membalik ke angka 0 atau terus menurun. Tutup radiator yang baik adalah apa? Ketika kita memberi tekanan sampai 1, sekian kilogram, itu ini jarumnya tidak akan membalik atau tetap berada di sini seperti yang tadi pada saat kita melakukan pengecekan pada radiator. Oleh dari itu, maka apa? Radiator sudah dalam kondisi rusak dan ini perlu diganti.
ciri mengenali kerusakan pada tutup radiator adalah tadi yang pertama adalah jarumnya tidak tetap atau menurun bergeraknya dan bisa dilihat secara visual. Yang pertama ini, yang ciri kerusakannya adalah pertama kita cek sealnya terlebih dahulu. Ternyata seal sudah rusak, maka ini perlu diganti. Sudah robek seperti ini, tidak bisa digunakan, maka perlu diganti dengan tutup radiator yang baru. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan tutup radiatornya untuk diganti. Ini 1,1 sesuai dengan tekanan 1,1 seperti yang tadi. Maka apa? Langsung kita pasang saja karena ini baru, jadi tidak perlu untuk diperiksa. Nah, kita sudah terpasang. Maka kesimpulannya, radiator yang baik itu adalah ketika kita mengecek tutup radiator ataupun radiatornya, yang pertama kita lihat terlebih dahulu jarumnya diberi tekanan sebatas 1,1 kg. Ketika jarum itu tidak membalik atau tidak sampai ke angka 0 atau tidak menurun, itu berarti kondisi radiator maupun tutup radiator adalah masih bagus dan mesin sudah dalam kondisi maksimal. Kemudian kita bersihkan alat terlebih dahulu setelah digunakan. Baru kita rapikan sesuai dengan tempatnya. Setelah semua peralatan sudah dibersihkan, baru kita untuk melepas fender cover. Selesai, bersihkan terlebih dahulu tempat kerja atau area kerja. Setelah sudah bersih, itulah pemaparan dari saya tentang penerapan K3 atau APD pada perawatan sistem pendinginan.